Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, subuh hari ini kita memasuki Ramadan, hari yang ke-8 ya. Berarti lebaran berapa hari lagi, Pak? Mudah-mudahan semangat ibadah kita, iman, Islam, dan kesehatan kita terus ditetapkan oleh Allah agar bisa memaksimalkan beribadah sebaik-baiknya di bulan yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu wa saqatat fi jami'il masrah ustuwanatun in za'aja li sukutiha ahlus suqi wa kana ba'duhum yusalli fil masjidi falam yash'ur biha min siddati istighraqihi fi salatihi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut ini nanti kita akan diceritakan oleh pengarang kitab ini beberapa contoh kasus orang-orang yang saking tenggelam dalam sholatnya sehingga terjadi sesuatu di lingkungan dia yang gak sholat ngerasain, justru yang lagi sholat kagak ngerasain. Diceritakan di sini wasaqatat fi jami'il basrah ustuwanatun in za'aja li sukutiha ahlus suqi. Pernah suatu ketika di Masjid Jami Basrah. Basrah itu sekarang Irak. Tiangnya rubuh, tiangnya jatuh, sehingga jatuhnya tiang tersebut bikin kaget orang-orang yang ada di pasar. Mungkin masjidnya dekat pasar, kayak kita gini, di masjid belasoro pasar. Tahu-tahu salah satu tiang dari masjid itu jatuh, tentunya menimbulkan suara yang sangat dahsyat luar biasa dan membuat orang-orang yang ada di pasar itu kaget dengan bunyi jatuhnya tiang tadi. Tapi wa kana ba'duhum yusalli fil masjid lam yaskur biha, tapi justru yang ada di masjid sebagian orangnya yang lagi pada sholat nggak ngerasain, nggak ngedengerin, dan nggak pengaruh dengan jatuhnya tiang tadi. Kenapa? Min syiddati istighraqihi fi sholati, saking tenggelamnya, hanyut dalam kekhusyuan sholatnya. Ini luar biasa nih. Levelnya udah bukan level kita,
levelnya mungkin level-level malaikat, wali-wali Allah yang nggak pengaruh dengan bunyi-bunyian dari luar. Ini bicaranya bukan fikih ya, bicaranya tasawuf. Karena kalau bicaranya fikih itu mohon maaf nih, kadang di kampung kita, di masjid kita habis azan suka baca sholawat tuh. Ya terserah dia mau sholat apa kek. Ada yang sholawat kamilah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wasalim salaman, kan begitu ya. Kadang-kadang sambil nunggu qomat. Sebagian ulama melarang tuh apabila dengan speaker dan suara keras. Kenapa ya? Karena bisa ganggu kekhusyuan orang yang mau sholat sunnah qobliyah. Dilarang oleh sebagian ulama. Itu yang sholawat aja dilarang, gimana yang lain-lainnya? Itu ukuran fikih. Tapi kalau ukuran tasawuf justru nggak ngaruh yang begitu. Karena ketika seseorang sedang tenggelam dalam sholatnya, seorang sudah Allahu Akbar, maka yang di sekeliling dia udah nggak ada lagi, kecuali urusan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyat luar biasa. Lanjutannya, ini ada lagi yang unik. Wa kana ba'duhum, ada lagi sebagian para ulama zaman dahulu, yaqulu li ahlihi wa auladihi, dia berbicara kepada istri-istrinya, keluarganya, dan juga anak-anaknya sebelum sholat nih. Ngomongnya begini nih, idza dakhaltu bis sholati, apabila saya udah mulai sholat, fa'alu ma buddalakum, perbuat apa yang seharusnya kamu perbuat, lakuin apa aja nggak apa-apa. Yakni min rabbil aswat, yang dimaksudkan di sini, lu mau teriak-teriak boleh, mau ketawa-ketawa boleh, cekikan boleh. Kalau saya udah masuk sholat, beda nih. Kalau kita mau sholat, ngomongnya gimana? Ntar kalau udah mulai sholat lu pada diam. Pada diam, jangan berisik. Ayah mau sholat, baba mau sholat, lo kalau mau main yang jauhan dikit, kan begitu kalau kita ya. Di luar lah kalau mau teriak-teriakan, biar kata cucu kita kek, biar kata anak kita kek, ini lagi mau sholat. Kalau mau main di luar, gangguin orang sholat. Tapi justru ulama-ulama kita terdahulu bilang, kalau abah lagi sholat, udah mulai sholat, silahkan lo mau ngapain aja boleh, teriak-teriakan juga gak apa-apa. Allahu Akbar. Pak ini kata tuh orang, karena sesungguhnya aku la ahisu bikum, nggak dengar tuh omong-omongan kalian, bicaranya kalian, ributnya kalian, bahkan teriakan-teriakan kalian, saya nggak bisa dengar kalau lagi sholat. Kebalik sama kita kalau lagi sholat, yang kecil malah kedengeran. Kita kalau lagi sholat, yang jauh malah kedengeran. Tapi kita diajak ngobrol khusus malah gak kedengeran. Tapi mereka ulama-ulama kita terdahulu, ulama-ulama salafun saleh, justru ketika mulai Allahu Akbar, semuanya gak kedengeran. Fokus ibadah sholatnya, istighraq dalam bahasa tasawufnya, tenggelam dalam sholatnya, hanyut dalam sholatnya, sehingga lingkungan sekitarnya nggak dengar. Pakanu, nah ini anak-anaknya nih, karena abahnya udah bilang begitu, lu berbuat apa aja dah. Kalau abah lagi sholat, maka mereka rubama yadribuna bidukwi indahu, pas ayahnya lagi sholat, justru daripada main begendang, main rebana, main hadroh, pokoknya yang bunyi-bunyian dah. Nggak punya hadroh, aku galon dipukul-pukul biar bunyi-bunyi, justru dilakukan itu. Tapi abahnya nggak pengaruh sholatnya. Coba kita di rumah lagi sholat, cucu kita main begitu,
lempar-lempar galon, mukul-mukul, gendang-gendang. Apa kita bilang? Bagal lihat orang lagi sholat apa? Begitu ya. Gangguin aja orang sholat, gimana gue bisa khusyuk? Justru kalau dia khusyuk itu nggak kedengeran. Bisa nggak kita begitu? Bisa nggak kita begitu? Saya juga nggak bisa. Ya jujuran aja, boro-boro begitu. Allahu Akbar. Elah di tetangga bisik banget aja sholat juga. Allahu Akbar walillahilham. Masya Allah, luar biasa nih. Wakil alibadihim, dan dikatakan juga, ditanya kepada sebagian ulama kalangan lain, hal tajidu fi salatika ma najiduhu min wasawisi dunia. Wahai Syekh, ketika kamu sholat, kira-kira kamu ada nggak terlintas di hati itu sebagaimana yang terlintas di hati kami daripada was-was urusan dunia? Ini ulama-ulamanya ditanya nih, ya Syekh, saya ini kalau lagi sholat urusan dunia itu udah dah ada semua berputar di kepala. Sama nggak sih saya ame Syekh ketika sholat terlintas urusan-urusan dunia? Pakola, ini jawaban ulama kita, la antah talipa fil asinnati la antah talifa piyya al asinnatu ahabbu ilayya min dalika. Allah. Bahwa ketika masuk dalam sholat, urusan-urusan dunia itu nggak pernah terlintas dalam pikiran kami. Justru urusan-urusan sholat inilah yang lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada mikirin urusan-urusan dunia. Nggak kepikiran. Kalau udah Allahu Akbar, kreditan motor nggak kepikiran, cicilan rumah kagak kepikiran, makanan nggak kepikiran, lebaran nggak kepikiran, udah dilupain semua. Kalau kita justru ketika Allahu Akbar semua tuh deretan urusan kita kebaca semua tuh, panjang lagi. Saking istigroknya, saking tenggelamnya urusan-urusan dunia. Mau di masjid kayak, mau di rumah kayak begitu tuh. Kita pikirannya begitu. Di masjid, padahal di masjid, sholatnya di masjid, berjemaah, tetap aja pikiran kemana-mana. Sholat maghrib, buka puasa di masjid, habis buka puasa ada sholat Allah, padahal dia jadi makmum, pikir, ya tadi gue naruh lontong di belah pojok sono diambil orang apa kagak ya kira-kira sih. Tadi diambil orang lagi, gue udah boleh umpet-umpetin, emang gue boleh nyisain? Ada aja. Ya di masjid dari awal saya buka puasa di sini menunya lontong tahu, nggak ada lagi apa? Kebayang ke pikiran kita urusan-urusan dunia. Padahal udah Allahu Akbar. Berarti kan ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini kan tanda nih, simbol. Kata ulama ketika orang takbiratul ihram, kenapa ngangkat tangan? Artinya udah pasrah sama Allah, serahin kepada Allah semua urusan kita.
Allah yang maha besar, Allah yang maha segala-galanya, Allah yang nentuin takdir kita. Ketika sudah Allahu Akbar, lepas urusan dunia, biar Allah yang ngatur, lepas urusan-urusan yang nggak ada sangkut pautnya dengan akhirat, biar Allah yang ngurusin. Ini simbol sebetulnya. Maka jadi pikirin. Ya bagaimana nggak dipikirin Pak Ustadz? Di rumah ngurang-ngurang mulu, anak begini, ya kalau gitu lu banyakin sholat aja biar gak kepikiran. Lanjutannya, wakil ali akhor, dikatakan lagi kepada ulama yang lain, hal tuhaddisu nafsaka fis sholati bi syai'in. Ya Syekh, antum kalau lagi sholat pernah gak dirimu itu berucap dalam hati tentang sesuatu, ngobrol dengan hati kita tentang sesuatu? Ini kita sering nih kalau lagi sholat aja kita ngobrol sama hati kita tuh, ngobrolin kegelisahan kita dan lain-lainnya, juga keinginan kita. Kita begitu tuh. Apa kata ulama kita? Faqala, dijawab, wa hal syai'un ahabbu ilayya minas salati hatta uhdisa nafsi biha. Buat apaan saya ngobrolin sesuatu, mikirin sesuatu dengan diri saya ketika sholat? Kenapa ya? Karena nggak ada yang lebih penting, nggak ada yang lebih saya sukai, nggak ada yang lebih saya cintai kecuali ketika urusan sholat saya berbicara, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saking muhafazahnya dengan urusan sholat, saking merasa pentingnya dengan urusan sholat, karena emang dia lagi dialog sama Allah, lagi ngobrol sama Allah. Gak mungkin, gak pantas ketika ngobrol, dialog, berbicara dengan Allah, sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Ada kisah yang lain yang luar biasa. Wajah asariku, pasaroko pasar Rabi bin Khaisam wa huwa fis salati fajalan nasu yad'una alaihi wa qala Rabi laqad ra'aituhu hadhina atlaqahu faqalu law talabtahu fahastuhu minhu faqala kana salati ahabbu ilayya minal farasi wa huwa min hubiyya hillun. Ada seorang bernama Rabi bin Khaisam. Nah, Rabi bin Khaisam ini lagi sholat. Selagi dia sholat, kudanya dia, dari rumahnya dia berangkat pakai kuda ke masjid ataupun musola. Kudanya dia diambil orang. Ternyata emang dari dulu tuh ya, curanmor. Dari dulu udah ada tuh. Kendaraan diambil dari dulu udah ada. Bukan zaman sekarang doang. Main di masjid musola paling sering tuh sekarang tuh. Terutama waktu subuh. Orang lagi mulai sholat, motornya diambil. Sama persis tuh. Rabi bin Khaisam lagi sholat, kudanya diambil. Apa kata orang-orang yang lihat? Yad'una alaihi faqala yad'una ilaihi. Dia orang-orang yang lihat kudanya Rabi bin Khaisam diambil, teriak-teriak. Robi, ya Syekh, kuda kamu diambil orang. Teriak lah kayak kita gimana sih? Kalau ada orang nyolong motor gitu, maling begitu. Apa kata Rabi bin Khaisam? Laqad ra'aituhu hina atlaqah.
Kata Rabi bin Khaitham, tuh orang yang mau ngambil kuda saya, lagi ngambilnya saat saya mau sholat. Saya lihat, saya lagi mau sholat nih, tuh kuda mau diambil sama pencuri. Saya lihat, dia lihat udah, tapi lau tolabtuhu fa'khudhu minhu, bisa aja tuh saya bilang jangan, tuh punya saya tuh yang diambil, bisa, tapi kondisi saya lagi mau sholat. Maka kata Rabi bin Khaitham, kana sholati ahabbu ilayya minal faras, tapi karena urusan sholat saya lebih penting daripada kuda saya biarin aja tuh. Udah mau sholat soalnya, kuda saya mau diambil, saya lihat yang ambil, saya kenalin orangnya, tapi kalau udah mau sholat saya biarin. Kenapa? Karena urusan sholat saya lebih penting daripada sekedar kuda saya. Ya levelnya bukan level kita. Dia mah sama dunia udah gak terlalu penting. Bukan nggak doyan, tapi nggak terlalu berlebihan. Kenapa? Karena nggak pernah merasa memiliki dunia. Kita ini merasa kehilangan sesuatu karena merasa memiliki. Punya motor hilang, sedih, kesel, nyesek karena merasa memiliki. Ada keluarga kita yang meninggal dunia, sedih, nyesek karena merasa memiliki. Tapi kalau udah ukurannya ahlus sufi ya sama dunia, mereka nggak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Sehingga ketika barang-barangnya hilang, emang bukan punya saya, itu cuma titipan. Kita jangankan motor, sendal, turun dari masjid sendal hilang, ngoceh nggak? Bukan motor nih, sendal. Ya elah, sendal gua kemana ya, mana tukerannya jelek banget, jepit butut. Emang sendal itu kayak gimana? Yang begitu deh yang bagus. Kenapa kesel? Merasa memiliki. Ini lihat nih, wa huwa minhu piyahilun, maka tuh orang yang ngambil kuda saya, udah saya halalin. Anggap sedekah kuda. Kuda kan mahal Pak. Kuda itu kalau yang bagus ada yang sampai harganya miliaran. Yang standar bisa 80-100 juta kuda. Ya kalau motor, ya motor lumayan itu harga segitu. Mungkin harga mobil ya, kalau 100 juta dapat mobil ya, biarin, udah saya halalin, sudah saya ikhlasin, karena nggak ada rasa memiliki terhadap dunia. Jadi hidupnya begini aja, datang lewat. Tapi kalau merasa memiliki begini udah. Jangankan suruh sedekah, zakat aja udah susah, merasa memiliki. Tapi kalau udah bukan punya dia, jangankan zakat, sedekah aja gampang. Halalin aja. Kita kan ikhlasnya, kalau mohon maaf ya, mudah-mudahan nggak terjadi, ada motor kita hilang, ikhlasnya juga terpaksa. Biar gue ikhlas, gue ikhlasin biar itu orang ketabrak motor gitu, gue ikhlasin dah tuh motor biar tuh orang ketabrak motor, ikhlas. Tapi deh sumpahannya, kalau beliau enggak, udah halal, bismillah halal, Allahu akbar walillah. Sekali lagi levelnya bukan level kita. Memang kitab An-Nasaihud Diniyah ini jatuhnya adalah kitab-kitab tasawuf yang mainnya bukan lagi logika, tapi
hati. Jadi kalau udah nggak terlalu penting sama dunia, datang waktu sholat segera, semangat, segera, paling dulu, paling depan, paling khusyuk. Tapi kalau masih nyangkut urusan dunia, entar-entaran. Kalau bisa di akhir, kalau bisa dirapel. Ini 5 waktu yang udah Allah kasih, kan udah ringan, dalam artian ringan jika dibandingkan dengan kewajiban pertama kali 50 waktu, udah ringan. Masih pengen diringanin lagi. Kalau bisa nggak usah pakai sholat, yang penting eling aja, eling, ya kan? Ingat aja betul, Pak Ustadz, saya walaupun nggak sholat tapi saya tetap ingat Allah, ingat Tuhan. Ya kagak mungkin. Kalau ente ingat Allah, ente ingat Tuhan, ya ente pasti sholat. Karena sholat, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Saya eling Pak Ustadz, tetap eling, nggak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Oh.